Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdianti Permatasari, NPM 256210044. Di video ini, saya akan menjelaskan materi chapter 4 Praktikum Sistem Manajemen Basis Data, yaitu tentang data manipulation dan report mencakup DML, subquery, dan join di MySQL. Yuk langsung kita mulai. Yang pertama, memahami perintah dash, delete, drop. Dash atau describe, bayangin kamu baru dapat tabel dari orang lain dan kamu nggak tahu isinya apa aja. Nah, perintah dash itu fungsinya kayak kamu lihat daftar isi dari tabel tersebut. Apa aja kolomnya, tipe datanya apa, boleh kosong atau enggak, dan sebagainya. Contohnya, perintah dari MySQL dash mahasiswa. Langsung keluar info, ada kolom NIM, nama, jurusan, email, angkatan, lengkap, tipe, dan aturannya. Berikut ada delete atau menghapus baris. Delete itu dipakai kalau kamu mau hapus baris data tertentu dari tabel. Tapi ingat, strukturnya tetap ada, cuma isinya yang dihapus. Contohnya, delete from peminjaman where ID underscore pinjam sama dengan ketik atas P0001, ketik atas titik 2. Anggap tabel itu kayak buku catatan. Delete itu hapus tulisannya, tapi bukunya masih ada. Dan karena delete itu DML, dia masih bisa di rollback kalau kamu pakai transaksi, jadi masih bisa dibatalkan. Kemudian yang ketiga ada drop. Nah, kalau drop table itu lebih ke ekstrim. Ini bukan cuma hapus isinya. Ini hapus tabelnya, sekalian struktur plus data semuanya hilang. Contohnya di SQL drop tabel peminjaman. Ibarat kamu bukan hapus tulisan di buku, tapi kamu bakar bukunya. Dan ini nggak bisa di rollback, jadi hati-hati dengan pakai perintah ini. Kemudian kita masuk di bagian kedua, hard delete versus soft delete. Hard delete, ini konsepnya sering dipakai di aplikasi nyata. Hard delete, hapus permanen pakai delete from. Data beneran hilang dari database. Cocok untuk data yang memang udah nggak dibutuhin sama sekali, kayak log, kadaluarsa, atau data testing. Contohnya, delete from anggota where ID underscore anggota sama dengan petik atas AG 0003 petik atas titik 2. Kemudian soft delete itu pura-pura hapus. Data sebenarnya masih ada di database tapi ditandai sebagai sudah dihapus. Pakai kolom tambahan seperti is delete sama dengan true dan delete underscore at berisi timestamp kapan dihapusnya. Terus waktu query normal tinggal filter. Select bintang from anggota where is delete dengan false. Kapan pakai soft delete? Jika data punya history penting, misalnya data anggota perpustakaan yang mungkin daftar lagi nanti, atau ada aturan audit yang mengharuskan data tetap tersimpan. Kapan pakai hard delete? Ketika data memang sementara kayak keranjang belanja sebelum checkout atau session temporary. Kita masuk di join table. Join itu dipakai untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang berhubung. Ada 3 jenis utama yang dibahas. Ada inner join hanya menampilkan baris yang ada pasangannya di kedua tabel. Kalau salah satu tabel nggak punya data yang cocok, baris itu nggak akan muncul. Contohnya, anggota AG003 yang nggak punya peminjaman nggak muncul. Peminjaman AG004 yang anggotanya nggak ada juga nggak muncul. Yang muncul cuma yang ada di irisan kedua tabel. Kemudian ada left join menampilkan semua baris dari tabel kiri anggota ditambah data yang cocok dari tabel kanan peminjaman. Kalau nggak ada pasangannya, kolom dari tabel kanan akan diisi 0. Jadi AG003 yang nggak akan pernah pinjam buku tetap muncul, tapi kolom ID underscore pinjam dan tanggal underscore pinjamnya 0. Berguna banget kalau kamu tahu siapa yang belum punya data di tabel lain. Kemudian ada right join, kebalikan dari left join, semua baris dari tabel kanan peminjaman ditampilkan walaupun nggak ada pasangannya di tabel kiri anggota.
Kita masuk di bagian subquery. Subquery itu simpelnya adalah query dalam query. Query bersarang, ada 2 tempat subquery bisa ditaruh. Pertama ada subquery di where, dipakai untuk menyaring data berdasarkan hasil query lainnya. Cara bacanya, tampilkan anggota yang ID-nya ada di daftar anggota yang punya denda lebih dari 0. Query dalam kurung jalan duluan, hasilnya dipakai oleh query luar. Yang kedua, subquery di from derived table. Subquery dijadikan tabel sementara yang kemudian di-query lagi oleh query luar. Query dalam, dulu hitung jumlah pinjaman per anggota, hasilnya jadi tabel baru bernama sub. Lalu query luar, hitung rata-ratanya, hasilnya sekitar 1,33. Kita masuk di bagian kelima, operator in, between, like. In untuk cek apakah nilai ada dalam sekumpulan nilai tertentu. Between untuk filter nilai dalam rentang tertentu inklusif kedua ujung. Untuk like untuk pencarian berdasarkan pola menggunakan wheel chart. Persen menggantikan 0 atau lebih karakter. Underscore menggantikan tempat 1 karakter. Jadi itu dia materi chapter 4 dari perintah dash, delete, drop, perbedaan solve, versus head, delete, cara kerja join, inner, left, rect, subquery, di where, dan from, serta operator in, between, dan like. Semua konsep ini sering banget dipakai di dunia nyata. Semoga paham dan semangat praktik. Kita masuk di tugas exercise. Soal pertama, tampilkan struktur tabel buku menggunakan dash. Jawaban query Excel dash buku titik 2. Penjelasannya, perintah dash atau describe digunakan untuk melihat informasi struktur sebuah tabel, apa saja kolomnya, tipe datanya, apakah boleh null, dan apakah ada primary key atau unique key. Analogi, bayangkan kamu mau tahu isi formulir sebelum mengisinya. Dash itu seperti kamu buka formulir kosong dan baca kolom-kolomnya dulu, nama, tipe, isian, wajib diisi atau enggak. Soal pertama kita diminta tampilkan struktur tabel buku pakai perintah dash. Caranya simpel, tinggal ketik dash buku titik koma. Hasilnya nanti keluar dari daftar kolom tabel buku. Ada ID underscore buku, judul, stok, kategori lengkap sama tipe datanya. Soal nomor 2, hapus secara hard delete semua data peminjaman yang sudah memiliki tanggal kembali not 0 dan denda sama dengan 0. Hard delete artinya hapus permanen dari database. Kita pakai delete from dengan 2 kondisi di where, tanggal kembali isi not 0. Artinya buku dikembalikan dan denda sama dengan 0. Tidak ada denda, keduanya pakai n. Jadi kedua syarat harus terpenuhi. Hard delete kita mau hapus data peminjaman yang bukunya sudah dikembalikan. Tanggal underscore kembali tidak 0 dan dendanya 0. Pakai delete from peminjaman. Lalu di where kasih 2 kondisi, tanggal kembali is not 0 dan denda sama dengan 0. 2 kondisi ini digabung pakai n, artinya dua-dua harus terpenuhi. Kalau cuma salah satu tidak akan terhapus. Soal ketiga, buat kolom is delete pada tabel buku boolean, default false, kemudian lakukan soft delete pada buku dengan ID underscore buku sama dengan petik BK0003 petik. Ada 2 langkah. Pertama, kita tambah kolom baru di tabel buku pakai alter table. Kolomnya bernama is underscore delete, tipenya boolean. Defaultnya false, artinya semua buku awalnya aktif. Kedua, untuk soft delete buku BK003 kita pakai update. Set is delete jadi true, khusus untuk ID buku BK003. Setelah itu query normal, cukup filter where is underscore delete sama false biar yang sudah ditandai tidak muncul. Soal nomor 4, tampilkan semua anggota beserta jumlah peminjaman yang pernah mereka lakukan termasuk yang tidak pernah pinjam, gunakan let join.
Kita mau tampilkan semua anggota plus jumlah pinjaman mereka, termasuk yang belum pernah pinjam sekalipun. Pakai left join dari tabel anggota ke tabel peminjaman. Pastikan count-nya pakai p.id underscore pinjam garis buka bintang garis supaya anggota yang belum pernah pinjam terhitung 0. Bukan 1. Jangan lupa group by id underscore anggota dan NIM supaya hasilnya dikelompokkan per orang. Jawaban nomor 5. Anggota yang belum pernah peminjaman. Gunakan subquery di where untuk cari anggota yang belum pernah meminjam buku. Pakai subquery di where dengan not in. Subquery dalam kurung mengambil seluruh ID underscore anggota yang pernah ada di tabel peminjaman. Pakai distinct supaya tidak double. Hasilnya jadi daftar anggota yang sudah pernah pinjam. Nah, query luar tinggal cari anggota yang ID-nya tidak ada di daftar itu. Hasilnya anggota yang belum pernah pinjam buku sama sekali. Jawaban nomor 6. Gunakan subquery from untuk menampilkan rata-rata denda per anggota. Hanya untuk anggota yang pernah memiliki denda kurang dari 0. Subquery di from atau yang disebut derivative table, kita perlu 2 lapis query. Subquery di dalam hitung rata-rata denda per anggota pakai group by. Lalu filter pakai halving supaya hanya yang rata-ratanya lebih dari 0 yang masuk. Hasilnya jadi tabel sementara bernama subquery. Luar tinggal hitung AFG dari kolom rata di tabel seperti itu. 2 lapis tapi logikanya jelas. Soal jawaban nomor 7, carilah buku yang stoknya antara 2 dan 5, termasuk 2 dan 5 menggunakan bad when. Kita cari buku yang stoknya antara 2 dan 5, termasuk angka 2 dan 5 itu sendiri. Cukup tulis where stock bad when 2 and 5. Bad when itu inklusif, jadi 2 dan 5 masuk. Ini lebih singkat dibanding nulis lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 5 secara terpisah. Jawaban nomor 8. Carilah mahasiswa yang memiliki email domain @univ.ac.id dan panjang nama lebih dari 5 karakter. Gunakan like dan lengthy. Gabung like dan fungsi lengthy. Kondisi pertama, email like %@univ.ac.id. Persen di depan artinya boleh ada karakter apa saja sebelum @univ.ac.id. Kondisi kedua, length nama lebih dari 5. Fungsi length menghitung berapa karakter panjang nama. Dua kondisi ini digabung and dua-duanya harus benar. Hasilnya mahasiswa yang emailnya pakai domain kampus namanya cukup panjang. Jawaban nomor 9. Hapus tabel TMP peminjaman jika ada. Gunakan drop table, kita hapus tabel TMP underscore peminjaman kalau memang ada. Perintahnya drop table if exists TMP underscore peminjaman titik koma. Kalau kunci if exists itu penting banget. Kalau tabelnya tidak ada dan kita tidak pakai if exists, MySQL akan error dengan if exists. Kalau tabelnya tidak ada, MySQL diam saja dan tidak ada dapat error. Drop itu berbeda dari delete. Drop hapus tabel besar, strukturnya permanen, tidak bisa dibatalkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.